Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini, seperti biasa, gue akan mengupdate informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih untuk True Blue dari Semarang, True Blue dari Cipayung, dan True Blue dari Surabaya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini, selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect dari gue, dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join dan pengen selalu update berita mengenai Chelsea, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Bantu gue juga buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Berita pertama, ini ada berita dari Ibrahim Rabats, pemain U17 Chelsea yang baru saja menandatangani kontrak profesional bersama Chelsea di musim ini ya. Tampil cemerlang dengan Maroko. Ibrahim Rabats menjadi pemain terbaik UNAF U17 setelah membawa Maroko juara di kompetisi Under 17 tersebut ya. Maroko menyapu bersih 4 kemenangan dari 4 laga. Melawan Tunisia, Maroko menang 2-0. Melawan Aljazair, Maroko juga menang 3-0. Dan melawan Mesir, ini Maroko menang 2-1. Dan melawan Libya, Maroko menang dengan skor 3-1. Walaupun Ibrahim Rabats tidak berkontribusi dengan gol dan assist di pertandingan ini, tapi dia berhasil menjadi pemain man of the match di pertandingan melawan Tunisia. Dan penampilan Ibrahim Rabats di turnamen ini 3 kali menjadi starting line up di 4 laga. Ini menjadi catatan yang sangat baik untuk pemain U17. Dan penampilannya juga menjadi salah satu pemain dengan kontribusi attack dan defense ya, permainan terbaik di Maroko sepanjang turnamen tersebut. Jadi wajar aja kalau Ibrahim Rabats ini berhasil mendapatkan pemain terbaik di kompetisi U17 tersebut. Dan kita tentu tidak sabar ya untuk menanti debut Ibrahim Rabats di tim senior Chelsea, dan semoga aja bisa dimainkan mungkin di partai FA atau di Premier League ya di sisa musim ini. Terus pendapat kalian mengenai Ibrahim Rabats, apakah di musim depan ya Ibrahim Rabats ini bisa menjadi salah satu pemain yang berkontribusi untuk Chelsea menjuarai atau berkompetisi meraih trofi di musim depan ya? Di berita berikutnya ini good news dari Liga Inggris, dipastikan akan mengirimkan 5 wakil ke Champions League di musim depan setelah koefisien poin dengan Liga Spanyol tidak terkejar lagi ya. Update terakhir ini Inggris berhasil mengumpulkan 25 ribuan poin dan Spanyol ini mengumpulkan 20.000 poin ya. Tentu ini berdasarkan dari tim-tim yang berlaga di kompetisi Eropa di musim ini ya. Seperti yang kita tahu, tim-tim dari Inggris yang pertama kali itu lolos, ada 6 tim ya yang berhasil lolos di round 16 walaupun keok ya, babak belur di round 16 UCL. Tapi juga di Europa League dan juga Conference League ini para tim dari Inggris lumayan bagus ya penampilannya dan juga berhasil terus tembus ke stage-stage berikutnya di kompetisi tersebut ya. Dan saat ini Chelsea berada di peringkat ke-6 di Premier League ya dengan raihan 48 poin, terpaut 1 poin dari Liverpool yang berada di posisi kelima. Dan tentu it is on, Chelsea masih mungkin banget untuk tampil di Champions League seandainya bisa menjaga konsistensi dan memenangkan hampir seluruh pertandingan di sisa kompetisi ini ya. Kalah 1 kali mungkin melawan Manchester City, it's okay, tapi sisanya Chelsea harus bisa ngegas ya untuk mengamankan UCL spot di musim ini. Kita doakan aja semoga Chelsea di bawah Liam Rossinier ini mampu mengembalikan lagi ya kemampuan terbaiknya dan finish di urutan kelima lah minimum ya supaya bisa masuk ke Champions League. Dan bagaimana menurut pendapat kalian, apakah para True Blue yang menonton video ini pede Chelsea mampu lolos ke Champions League di musim depan? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Berita berikutnya ini ada update transfer dari Valentin Barco ya. Rencana transfer Chelsea ke pemain midfieldnya Strasbourg ini mulai menemukan lika-liku ya. Chelsea dan RC Strasbourg saat ini sedang dalam pembicaraan terkait nilai transfer Valentin Barco, karena sampai sejauh ini hanya diputuskan personal term yang sudah agree, tapi nilai transfer dari Strasbourg ke Chelsea ini belum diumumkan berapa ya. Sementara itu Gary O'Neill dikabarkan tidak terlalu senang dengan kemungkinan kehilangan pemainnya. Di sisi lain Brighton dan Hove Albion ini memiliki klausul sell on yang cukup besar dalam kesepakatan tersebut. Nah ini juga jadi salah satu faktor kenapa hingga saat ini belum diumumkan nilai transfer Valentin Barco ya. Atau mungkin nanti akan di-disclose karena memang di setiap tim ini ada ketentuan ya yang diperbolehkan untuk tidak mengumumkan nilai transfer pemain tersebut. Ini banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Salah satunya juga karena ada sell on clause ini yang mungkin juga ada request ya dari tim terkait, dalam hal ini adalah Brighton. Brighton menyisipkan klausul sell on ini saat menjual Valentin Barco ke FT Strasbourg ya. Sell on clause ini terdiri dari 10% dari nilai jual.
pemain tersebut ke tim berikutnya. Dalam hal ini adalah Chelsea ya. Brighton menyisipkan klausul ini saat menjual Barco ke Strasbourg pada tahun 2025 ya, yaitu dengan harga kurang lebih 10 juta euro atau 7,8 pound sterling ya. Nah, di ketentuan ini tentu menjadi concern buat Bluko karena kita tahu Bluko ini sangat detail ya mengenai nilai transfer, terus juga add-on clause apa saja yang bisa dianggap Bluko sebagai hal-hal yang merugikan ya. Dan tentu ini sell on clause ini menjadi salah satu poin yang mungkin akan dianggap sebagai hal yang merugikan bagi Bluko. Jadi kita lihat berapa nilai transfer Valentin Barco ini ke Chelsea ya. Kalau menurut gue sih bakal di-disclose karena nggak mungkin secara internal klub juga mengumumkan nilai transfer ini. Pertama karena Strasbourg dan Chelsea itu adalah pemilik yang sama sebenarnya ya. Jadi secara regulasi aja dibutuhkan untuk nilai transfer. Atau mungkin akan dibuat sekecil mungkin oleh Strasbourg ya. Kita belum tahu. Jadi kita update aja apakah akan ada hal unik yang terjadi di transfer ini karena kita tahu Bluko juga melakukan beberapa gebrakan ya saat mengambil Chelsea, yaitu menjual tim woman, menjual aset-aset tapi ke sister company dari Bluko sendiri ya, yang berarti itu masih sebenarnya masih milik bersama gitu, tapi sebagai pencatatan untuk meregulasi ketentuan financial fair play dari FA dan juga UEFA ya. Jadi kita lihat dulu nanti, semoga aja ini menjadi pencerahan buat seluruh tim juga ya, dan semoga nggak ada yang punya isu negatif terhadap keputusan transfer ini nantinya ya, karena mungkin akan menjadi serangan juga yang bisa menjadi bumerang buat Chelsea. Di berita berikutnya, Moses Caicedo ini menjadi the real proper Chelsea ya. Baru saja masuk ini inside talk atau info dari orang dalam ya. Breaking, Moses Caicedo secara pribadi telah meyakinkan Chelsea bahwa ia sepenuhnya berkomitmen pada proyek klub dan tidak berniat untuk mendorong kepindahan musim panas ini. Di saat beberapa pemain senior mulai mempertanyakan arah klub, loyalitas Caicedo justru menjadi salah satu faktor paling menstabilkan di ruang ganti saat ini ya. Ia merasa bahagia bertahan dan melihat Chelsea sebagai tempat yang tepat untuk berkarir jangka panjang. Pihak klub sendiri memandang Caicedo sebagai poros utama lini tengah untuk fase berikutnya. Konsistensinya musim ini bahkan bisa dibilang dia adalah pemain terbaik di musim ini ya. Telah mengangkat statusnya dari sekedar rekrutan mahal menjadi figur pemimpin yang krusial. Ia kini dianggap tidak tersentuh dan dalam rencana pembangunan ulang skuad Chelsea. Jadi itu dia ya. Moses Caicedo ini memang menjadi salah satu core player di Chelsea dan kita tahu dia juga sudah mendeklarasikan diri ingin menjadi seorang legend Chelsea ya. Kemudian Caicedo juga akan direncanakan menjadi captain dalam laga melawan Manchester City. Nah ini berarti Enzo Fernandez kemungkinan besar akan tetap disuspend di pertandingan melawan Manchester City dan tidak dimainkan ya, atau mungkin dimainkan tapi tidak diberikan ban kapten. Moses Caicedo yang akan memimpin Chelsea di laga melawan Manchester City karena Reece James ini masih cedera dan dijadwalkan baru bisa kembali merumput di akhir bulan April ini ya. Nah Moses Caicedo sendiri menurut gue ini menjadi salah satu fenomena ya yang dari awal transfernya dia menolak Liverpool ya, dan dia mendeklarasikan memposting momen-momen pada saat dia masih menjadi pemain amatir atau anak-anak menggunakan jersey Chelsea, fans Chelsea. Dia juga idola pemainnya adalah para pemain Chelsea, dan menurut gue ini Moses Caicedo sudah memiliki DNA dan benar-benar proper Chelsea ya, dengan apa yang dia sampaikan di media ya pada saat banyak pemain senior lain yang mungkin sudah mulai gerah dengan Bluko. Tentu Bluko tetap harus kita kritisi dengan seluruh kinerja yang terjadi saat ini ya, tapi loyalitas seorang pemain seperti Moses Caicedo ini harus menjadi contoh bagi pemain lain, terutama pemain-pemain superstar seperti Enzo Fernandez atau siapapun nanti ya yang akan dilabelin sebagai pemain superstarnya Chelsea. Karena loyalitas itu menumbuhkan stabilitas dan stabilitas tentu akan menumbuhkan performa dan juga prestasi untuk Chelsea di musim-musim berikutnya ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai Moses Caicedo, apakah dia sudah bisa kita sebut sebagai proper Chelsea atau masih butuh waktu untuk dibuktikan oleh Moses Caicedo ya. Di berita berikutnya ini ada desain jersey Chelsea ya di tahun depan, di musim depan di 2026-2027 ini bocor, dan kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, warna biru ini sebagai desain home, hitam away, dan putih sebagai jersey third Chelsea untuk musim depan. Nah kalau dilihat jersey away dan home-nya ya mungkin agak sedikit back to classic dan juga ada sentuhan-sentuhan ornamen apa nih mungkin ya Timur Tengah kali ya. Ya ini tidak begitu menarik, tapi yang menurut gue menarik adalah jersey home dari Chelsea musim depan ya. Kalau benar ini berarti Nike mengembalikan jersey dengan collar ya atau kerah ini kembali lagi ke Chelsea setelah terakhir home kita yang kerah itu tahun
kayaknya pas masih Adidas ya, tapi mungkin teman-teman lain bisa cek juga. Bisa tulis di kolom komen, ini pertama kalinya ya, seingat gua jersey Nike ini memiliki kerah di jersey home ya. Mungkin jersey away dan third udah pernah ya di beberapa musim sebelumnya, yang gue inget tuh 2019-20 ya kayaknya, yang Tammy Abraham itu warna putih juga kita pakai kerah ya, tapi itu adalah jersey away. Nah, untuk jersey home sendiri nih desainnya juga cukup menarik dengan emblem Chelsea yang gede banget ya, logo Chelsea, kemudian juga berwarna kuning, dan yang paling menarik adalah crash ya, crash lama yang kembali lagi ya, dan ini hanya mengambil crash lama di part jersey home ini juga cukup menarik ya, dan ini tentu menjadi terobosan mix and match yang menurut gue juga cukup menarik kalau dilihat dari desain ini ya, dan kalau dipakai mungkin ini juga akan sedikit lebih eye catching dibandingkan dengan jersey kita saat ini ya. Ya semoga aja nih Nike terus mengembangkan desainnya ya, jadi lebih menarik lagi, karena saat ini jujur untuk desain-desain Nike ini cukup boring ya, di setiap tim sama, template-nya juga sama. Justru malah Adidas ya yang punya desain yang beragam, dan menurut gue yang terbaik adalah Puma, karena Puma ini tidak menggunakan template, jadi dia mendesain based on klub per klub ya. Dan ya semoga aja nanti kita lihat apakah jersey ini yang akan dipakai. Kalau dia yang dipakai tentu ini sangat menarik, dan gue nggak sabar buat punya jersey dengan kerah lagi ya, setelah bertahun-tahun nih kita nggak pernah menggunakan jersey berkerah ya. Tulis pendapat kalian juga, apakah jersey ini keren atau no ya, dope or drop. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Berita terakhir, ini ada Garnacho yang tidak akan menjadi squad Chelsea lagi di musim depan ya. Ini ada rencana untuk meminjamkan Garnacho. Dikutip dari Talksport ya, jurnalis Tight Sport Gonzalo Carroll mengungkapkan bahwa pelatih River Plate Eduardo Coudet telah melakukan kontak dengan Alejandro Garnacho. Ia juga menyebut bahwa Chelsea terbuka terhadap kemungkinan peminjaman selama 1 tahun di Argentina ya, ke River Plate ya. Nah tentu ini mungkin menjadi mungkin ya backstep, tapi harusnya bisa, semoga ya bisa mendongkrak permainan Alejandro Garnacho dan lebih konsisten lagi, karena kita tahu memang masih banyak kekurangan dari Alejandro Garnacho. Selain memang dia ini lumayan apa ya, punya kecepatan, punya skill, tapi memang end product dari seorang Alejandro Garnacho ini masih dipertanyakan sampai dengan sekarang ya. Dibeli Chelsea dari Man United seharga 50 juta ya. Ini Alejandro Garnacho sebenarnya kontribusi GA-nya tidak jelek ya dibandingkan dengan winger-winger lainnya, tapi memang ada apa ya, nggak momen yang tepat pada saat kita membutuhkan pemain yang bisa menjadi maverick player dan mengubah keadaan ya. Dan Alejandro Garnacho ini belum punya mentalitas seperti itu. Dia hanya excel pada saat bermain sudah nyaman ya, situasi sudah nyaman, terus juga atau bermain melawan tim-tim yang jauh lebih secara kalkulasi mungkin lemah dibandingkan Chelsea ya. Tapi pada saat bermain dengan tim-tim besar di big match ini, Alejandro Garnacho jarang banget atau nggak pernah malah ya, cuma pas melawan Arsenal di Carabao aja dia menciptakan brace ya. Sisanya agak sulit untuk menilai Alejandro Garnacho ini adalah pemain yang bisa membawa kontribusi atau meningkatkan lini serang Chelsea di musim depan. Jadi menurut gue peminjaman Alejandro Garnacho ini oke aja, karena kita akan kedatangan Cuenda juga, dan katanya juga manajemen akan mencari world class player ya untuk Chelsea di musim depan. Coba tulis pendapat kalian mengenai rencana peminjaman Alejandro Garnacho ini, apakah tepat atau justru sebaiknya Chelsea melepas pemain muda ini ya, mumpung masih fresh dan juga masih punya value yang cukup tinggi. Tulis pendapat kalian di kolom komen. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak yang tahu channel ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once blue always be blue. Up the Chelsea.